Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Maka dari itu, kepada Dewan Juri yang terhormat, perkenankan saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rastra Mulya Sewa Pertama dari kelas 11 IPS 4, perwakilan dari SMA Negeri 7, Kota Kediri. Yang pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tanggapan saya terhadap mosi yang telah diberikan, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dan saya di sini berdiri sebagai tim afirmasi atau tim pemerintah yang menyetujui atas mosi tersebut. Yang pertama, ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sebagai negara maritim tentunya memiliki kekayaan alam yang melimpah dalam sektor kelautan. Bahkan, wilayah laut Indonesia terdiri dari 3/4 luas wilayah nasional yang menghubungkan antar satu pulau lainnya. Negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 70% lautan dan 30% daratan menjadikan Indonesia memiliki potensi peringkat 2 sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar di dunia setelah Tiongkok. Sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 27 miliar dolar AS terhadap produk domestik bruto atau PDB dan menyediakan 7 juta lapangan pekerjaan. Akan tetapi, tidak hanya dari sektor maritim atau sektor kelautan, masih banyak sektor-sektor lain di Indonesia yang dapat kita eksplor atau kita lebih kembangkan lagi, yang tentunya memiliki potensi besar untuk pembangunan ekonomi nasional. Seperti contohnya adalah ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan segala bentuk aktivasi ekonomi yang memanfaatkan bantuan teknologi, informasi, dan komunikasi masa kini. Termasuk di dalamnya adalah segala aktivitas jual beli, marketing, dan lain sebagainya yang mempengaruhi perekonomian. Bisa dikatakan ekonomi digital di Indonesia terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan juga yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan semakin banyak e-commerce atau electronic commerce yang pada intinya adalah segala kegiatan jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. E-commerce juga mulai cukup menjamur di Indonesia. Bahkan banyak di antara e-commerce yang mampu berkembang cukup pesat dan berubah menjadi bisnis unicorn atau bisnis yang memiliki nilai valuasi yang tinggi yang mencapai nilai 1 miliar USD atau sekitar 140 triliun rupiah. Yang hal tersebut dapat membantu untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Dan selain ekonomi digital, masih ada potensi lain yaitu dari sektor pariwisata. Tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia memiliki banyak sekali sektor pariwisata. Sektor pariwisata sendiri adalah sektor yang penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya pada produk domestik bruto atau PDB. Karena hal ini akan memicu lebih banyak pendapatan devisa karena setiap turis asing menghabiskan rata-rata 1.100 dolar AS sampai 1.200 dolar AS per kunjungannya atau sekitar 16 juta rupiah. Dan juga menyediakan kesempatan kerja untuk masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipungkiri bahwa Pulau Bali adalah salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi di Indonesia, baik itu dari wisatawan asing ataupun wisatawan lokal. Di Pulau Bali sendiri masih banyak lagi destinasi wisata yang dapat kita kunjungi, dan oleh karena itu di situ juga banyak lowongan pekerjaan atau lahan pekerjaan yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Dan menurut pendapat saya pribadi atas fakta-fakta yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa jika kita terus menggunakan atau kita akan menggunakan strategi ekonomi biru dengan kita terus mengeksplorasi atau mengeksploitasi dari segi maritim atau segi kelautan dari negara kita, itu dapat membuat habisnya atau terus berkurangnya sumber daya kelautan pada negara ini, pada Indonesia kita. Oleh karena itu, masih banyak juga sektor-sektor lain yang dapat lebih dikembangkan lagi atau lebih ditingkatkan lagi, yang pastinya juga berpotensi tinggi untuk membantu pembangunan ekonomi negara atau ekonomi nasional. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, yaitu sebagai contohnya adalah ekonomi digital dan ekonomi pariwisata. Akan tetapi tidak hanya itu, masih banyak ekonomi atau sektor-sektor lain yang dapat dikembangkan, seperti kehutanan,
atau sektor yang lain sebagainya. Sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan yang kurang berkenan di hati para dewan juri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.